Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Zainal Abidin, pada mata kuliah Statistika Deskriptif. Marilah kita awali hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas bab satu. Bab satu itu tentang apa? Tentang sejarah statistika, lalu sebetulnya pengertian statistik dan statistika itu sama atau tidak ya, lalu jenis-jenis statistika dan lain sebagainya yang akan kita bahas sebentar lagi. Langsung saja kita mulai ke penjelasannya. Check this out. Nah, teman-teman, mari kita mulai penjelasan kita tentang materi pengantar statistika. Sebetulnya teman-teman semua bisa membaca materi ini pada bab satu, pada buku Statistika Pendidikan yang dikarang oleh Pak Wahdan. Jadi teman-teman boleh membaca di sana. Adapun saya kali ini hadir sebagai fasilitator teman-teman agar teman-teman mendapatkan sedikit penjelasan terkait dari bab satu ini. Kalaupun ada pertanyaan, boleh nanti kita tanya lebih lanjut di forum yang lain. Kita langsung saja ke penjelasannya. Jadi sebetulnya statistika itu memiliki tujuan. Tujuannya adalah mempermudah membaca data yang kadangkala jumlahnya ratusan, ribuan gitu ya, bahkan jumlah ada berjutaan data. Jadi sebetulnya statistika nanti disajikan nih ada tabel, ada diagram dan lain sebagainya. Itu tujuannya untuk apa sih hadirnya statistika? Untuk mempermudah, sekali lagi ingat apa? Mempermudah ya, bukan mempersulit. Jadi karena statistika itu mudah, tidak sulit. Jadi tujuan statistika hadir adalah untuk mempermudah orang-orang yang membaca data sehingga ketika melihat data itu tidak pusing, tidak sebel melihat data. Itu justru menarik, malah ingin melihat data tersebut, ingin tahu lebih lanjut lagi terkait data yang disajikan. Adapun kalau sejarahnya statistika itu panjang sekali, teman-teman bisa baca di buku yang teman-teman pegang, cuman secara garis besar, statistika berasal dari bahasa Latin, ternyata adalah status atau statista, yang berarti negara. Kenapa sih artinya negara? Karena istilah tersebut digunakan untuk mencatat data-data yang biasanya terkait negara. Jadi sebetulnya statistika ini awalnya hadir adalah kaitannya dengan negara terkait jumlah penduduk, lalu mungkin jumlah penghasilan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan negara. Makanya karena berasal dari bahasa Latin, dulu bahasa Latin bilangnya status dan statistika. Jadi statistika itu erat kaitannya dengan negara karena ya kaitannya dengan tadi data-data yang ada di negara gitu. Sebetulnya awalnya statistika hadir itu di sana. Nah, perkataan statistika ini bermula dari salah satu filosofer atau filsuf filsuf kita, yaitu yang mungkin teman-teman juga sudah tahu, itu Aristoteles, yang berjudul Politela. Jadi bukunya menguraikan bahwasannya 150 menguraikan data-data yang ada di negara-negara, dan banyak negara ada 158. Selanjutnya, istilah tersebut menjadi baku pada abad ke-18. Jadi, istilah statistika ini baku pada sekitar abad ke-18 yang digunakan sampai sekarang. Itu untuk sejarah singkatnya. Teman-teman untuk lanjutnya bisa mencari lebih lanjut lagi. Nah, lalu sebetulnya statistika sama statistik itu beda nggak ya? Jelas beda. Kenapa beda? Kita lihat pengertiannya. Lalu dari pengertian ini kita lihat ya, statistik itu apa sih? Statistik itu sering dipakai untuk menyatakan kumpulan data bilangan non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan suatu persoalan. Misalkan statistik penduduk, statistik kesehatan, statistik pendidikan, statistik jumlah yang belum nikah, dan lain sebagainya. Lalu yang sering dipakai juga untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan data mengenai suatu hal. Misal di sini ada hasil pengamatan terhadap gaji 10 guru, rata-ratanya sekian berdasarkan data. Nah, misalnya itu adalah statistik. Jadi statistik itu apa sih? Statistik itu adalah kumpulan data. Ya, jadi kalau kita bilang kamu belajar apa? Saya belajar statistik. Nah, itu salah. Harusnya bilangnya belajar statistika. Nah, yang kita pelajari dalam statistika adalah statistik. Jadi, kalau kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah statistika merupakan sebuah pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisisan, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data penganalisian yang dilakukan. Nah, jadi
ketika kita bertanya statistika dan statistik, sekarang jelas ya, statistika itu ilmunya, statistik itu adalah materi yang dipelajarinya. Ya kalau statistiknya sendiri tadi kan ada cara mengumpulkannya, mengolahnya, menganalisis, mengambil kesimpulan, dan lain sebagainya. Jadi jelas perbedaan statistik dan statistika itu jelas berbeda. Nah, objek sendiri tadi kalau kita bilang statistik yang dipelajari dalam statistika, nah berarti kan kita berbicara terkait objek yang dipelajari ya. Objek yang dipelajari ternyata ada dua, ada statistika teoritis, ada statistika terapan atau aplikatif. Dan kali ini kita akan hanya membahas yang terapan. Jadi sebetulnya yang kita pahami sekarang, itu semester sekarang itu ada deskriptif, lalu semester depan itu ada induktif, atau inferensial kata lainnya, itu adalah statistika terapan. Jadi yang kita perlukan sebetulnya adalah statistika terapan. Statistika teori matematis ini lebih ke yang jurusan matematika jelas gitu ya. Matematika murni itu mempelajari statistika teoritis. Yang kita akan pelajari adalah statistika terapan. Untuk pengertiannya seperti biasa teman-teman bisa baca ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi yang saya bilang berkaitan dengan tadi statistika yang akan kita pelajari adalah statistika terapan yang aplikatif gitu ya, yang biasa digunakan di pendidikan karena bukunya juga judulnya statistika pendidikan. Jadi kita hanya akan belajar, ingat poin statistika terapan. Nah, dari statistika terapan ini ternyata menjadi dua, terbagi menjadi dua. Ada statistika deskriptif, ada statistika inferensial. Untuk semester ini kita hanya akan belajar statistika deskriptif. Lalu statistika inferensial kita akan belajar semester depan. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut terlebih dahulu untuk statistika deskriptif. Jadi, sebetulnya statistika deskriptif itu apa? Statistika inferensial itu apa? Nah, kita akan bahas dulu statistika deskriptif. Statistika deskriptif itu membahas cara pengumpulan dan penyajian. Jadi kita lebih bagaimana data-data dikumpulkan, bagaimana cara mengumpulkan datanya gitu ya. Ketika sudah terkumpul, bagaimana menyajikan data dalam sebuah tabel, dalam sebuah diagram, itu agar yang tadi kembali ke tujuan statistika, mempermudah yang membaca gitu, menarik yang membaca, sehingga data yang disajikan itu menarik, tidak apaan data apa ini saya malas bacanya. Nah itu berarti memang statistika deskriptif kita lebih akan berkaitan dengan mengumpulkan data dan menyajikan data, ya bukan menarik kesimpulan tapi menyajikan data. Lalu bersifatnya mereduksi, menggambarkan, menguraikan, memberikan keterangan. Nah ini lihat tanpa menarik suatu kesimpulan, itu yang lebih menjadi perbedaan antara deskriptif dan induktif atau inferensial. Jadi kalau tadi saya bilang, ya kalau kita belajar deskriptif, ya kita hanya akan belajar cara pengumpulan, penyajian, cukup sampai sana. Yang isinya apa? Reduksi, menggambarkan, menguraikan, memberikan keterangan, tapi tidak ada menarik suatu kesimpulan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena menarik suatu kesimpulan itu sudah ranahnya statistika, induktif, atau inferensial. Jadi, kesimpulannya apabila data yang dianalisis merupakan data sebagian sampel atau dari suatu populasi, maka menghasilkan ukuran-ukuran atau sampel yang disebut tadi statistik data kan. Apabila data yang tadi, statistik tadi dikumpulkan merupakan keseluruhan, itu disebut dengan parameter yang nanti harus diambil sebuah keputusan. Nah, itu nanti kita larinya adalah ke statistika inferensial atau induktif. Sampai di sini bagaimana? Sudah pusing bukan? Kalau pusing, tandanya Anda berpikir, bagus, kita lanjut dulu agar Anda semakin pusing. Kita lanjut ya, ini contohnya, contoh statistika deskriptif. Jadi lebih ke dia data-data yang disajikan. Jadi misalkan mahasiswa PGSD jumlahnya 400 orang, 150 itu laki-laki, 250 perempuan, terus terdapat 15 difabel. Jadi lebih ke data-data saja gitu. Misalkan dari 400 orang ini ternyata di breakdown lagi, ternyata yang sudah mempunyai pacar 70% gitu, 30% belum. Nah, itu juga data gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan data. Ingat ya, jadi statistika deskriptif kita hanya akan berbicara mengumpulkan data, menyajikan data. Nah, ini kalau tadi disajikan hanya dalam sebuah deskripsi, ini adalah contoh yang disajikan dalam sebuah tabel. Jadi tabelnya ada berapa, misalkan yang dapat skor 5 ternyata ada 0, yang mendapatkan 10 ada 5. Ini juga sebuah penyajian data. Jadi ini masih dalam lingkup tatanan kajian statistika deskriptif. Selanjutnya, ruang lingkup bahasan statistika deskriptif itu ada apa saja. Jadi ketika kita akan belajar tadi, Pak, jadi sebetulnya kita akan belajar apa saja selama satu semester ini? Nah, kita akan belajar distribusi frekuensi, kita akan belajar cara membuat tabel, cara membuat grafik, ukuran pusat atau tendensi sentral,
ukuran letak, ukuran simpangan, dan yang terakhir mungkin korelasi linier sederhana. Selanjutnya ada statistika inferensial. Statistika inferensial yang tadi yang saya bilang, jadi perbedaannya lebih ke tadi, ada menarik kesimpulan. Nah, tapi sebelum menarik kesimpulan itu ada proses yang harus dilalui. Apa sebetulnya proses yang harus dilalui agar bisa menarik sebuah kesimpulan? Yaitu adalah menganalisis data, menaksir, menghipotesis atau meramalkan, baru menarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan apa? Berdasarkan populasi. Maka tadi saya bilang kalau kita ada data sebuah populasi lalu ditarik kesimpulan, berarti itu adalah sebuah statistika inferensial atau induktif. Yang prosesnya ternyata ada analisis dulu, ada menaksir, lalu ada menghipotesis atau meramalkan. Ya. Jadi statistika ini menarik kesimpulan berdasarkan praduga atau perdugaan dari sampel data atau yang disebut dengan pengujian hipotesis. Jadi sering nanti ada hipotesis A, hipotesis tandingan gitu, HOHA biasanya nanti dan lain sebagainya. Sehingga terdapat 3 kegiatan dalam statistik inferensial, yaitu pengujian hipotesis, estimasi, lalu pengambilan keputusan. Jadi awalnya ada hipotesis dulu, sudah hipotesis adalah estimasi, penaksiran yaitu pengukurannya, lalu ada pengambilan keputusan. Nah ini contohnya, jadi biasanya memang terkait inferensial ini lebih digunakan dalam penelitian. Jadi sebetulnya kalau tadi bilang, Pak, emang statistika deskriptif tidak digunakan dalam penelitian? Digunakan juga, gitu, tapi digunakan tidak untuk mengambil keputusan, hanya untuk memberikan gambaran informasi gitu ya. Jadi tetap digunakan juga statistika deskriptif dalam penelitian, cuman yang biasanya berkaitan dengan penelitian itu adalah statistika inferensial atau induktif. Ini adalah contohnya, mungkin teman-teman bisa baca. Ini juga contohnya terkait penelitian gitu ya. Jadi yang ini, misalkan ingin menguji keefektifan 2 buah cara penjumlahan, membandingkan cara menjumlahnya, ada yang ke samping dan ada yang ke bawah, mana yang lebih efektif gitu. Apakah cara yang menjumlahkan ke bawah, apa yang ke samping. Nah itu diteliti, berdasarkan ada populasinya, diteliti ternyata mana nanti yang lebih efektif, lalu perbedaannya seperti apa. Nah itu nanti harus menggunakan uji T, uji lain sebagainya, nanti teman-teman akan pelajari di semester selanjutnya. Kita tidak terlalu bahas banyak juga ya. Nanti karena ini. Nah, jadi ruang lingkupnya itu banyak, ada peluang, distribusi teoritis, sampling, populasi, analisis korelasi, pengujian rata-rata, analisis regresi, varian, skovarian, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali kalau kita berbicara tentang statistika inferensial. Namun sekali lagi ingat teman-teman, untuk semester sekarang kita belajar lebih ke statistika deskriptif yang tadi adalah lingkupnya, lebih ke tendensi sentral, uji simpangan ya, tidak terlalu fokus ke yang inferensial dulu. Kita simpan dulu yang inferensial, kita fokus ke deskriptif. Nah, ketika nanti inferensial itu ada parametrik dan non parametrik, kita lewat terlebih dahulu, nanti kita akan lebih lanjut bahas di semester selanjutnya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sekian terlebih dahulu karena videonya juga sudah terlalu panjang, karena saya yakin juga teman-teman sudah mulai aduh nambah pusing nih dapat penjelasan. Namun saya kira mudah-mudahan dengan penjelasan ini teman-teman mendapatkan insight baru sampai paham sebetulnya perbedaan statistik dan statistika itu apa, lalu sebetulnya statistika deskriptif dan statistika inferensial itu perbedaannya apa, lalu ketika kita akan belajar statistika deskriptif, kita akan belajar apa saja. Itu saja teman-teman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di forum diskusi kita. Terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.